Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kita bersyukur kalau kita hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sekarang tersedia kesempatan bagi kita untuk sekali lagi dipimpin oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita bisa memahami, mengerti firman Tuhan dan tergerak untuk melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu yang rindu untuk boleh sekali lagi dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang dan akan terus membentuk kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini menjadi salah satu momen, menjadi salah satu cara Tuhan mengingatkan kami akan kerinduan-Mu terhadap hidup kami, dan kami boleh terus-menerus melatih hidup kami untuk sejalan dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kami saat ini menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman hari ini. Engkau yang bekerja di dalam hidup hamba-Mu yang saat ini sedang menyatakan suara-Mu, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkuasa. Biarlah Allah Roh Kudus juga yang terus-menerus mengasah hati kami, supaya kami terus rindu melakukan apa yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan sinyal yang baik, dengan kondisi di rumah kami masing-masing yang baik, kami semua boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup saling menolong. Mari kita membuka Galatia 6. Galatia 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan membacakannya bersama-sama. Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh sambil bersuara membaca Alkitab, membaca Galatia 6 ayat 1 hingga 10 bersama-sama dengan saya, demikian juga dengan jemaat yang melayani di gereja. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, mari kita membaca bersama-sama, saling membantulah kamu. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, ada dua hal yang kemudian
jadi sering kita lihat kondisi atau tindakan yang jadi sering kita lihat karena pandemi. Selama ini kalau kita ngomong soal pandemi biasanya kita ngomongin yang jelek-jelek aja ya. Aduh kita jadi susah keluar, aduh kita jadi terbatas, aduh ada banyak kesulitan. Tapi saya melihat paling tidak ada 2 hal yang terjadi selama masa pandemi ini yang baik. Coba tunjukkan gambarnya. Nah, Bapak Ibu pernah melihat situasi kondisi seperti ini mungkin di sosial media atau di berita atau bahkan mungkin di lingkungan Bapak Ibu atau rumah Bapak Ibu sendiri pernah melakukan hal ini. Ini gambar di mana ada orang yang di depan rumahnya kemudian dia menyiapkan sebuah tempat, menyiapkan bahan-bahan makanan, jadi kayak lapak sayur begitu, di mana dia memperbolehkan orang yang membutuhkan untuk mengambil dengan gratis barang-barang itu. Entah telur, entah indomie, entah sayur, mayur, entah lauk pauk yang kemudian bisa diambil oleh orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin kesulitan finansial karena masa pandemi, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka boleh ambil secukupnya. Jadi kayak ini ya, kayak toko kejujuran. Kalau dulu di sekolah saya ada toko kejujuran ya. Jadi kalau kamu butuh, kamu ambil. Kalau kamu nggak butuh, nggak usah ambil. Bahkan kalau kamu punya sesuatu yang lebih, bisa kamu bagikan, kamu taruh di situ untuk orang lain ambil. Saya tahu di gang rumah perumahan saya pernah melakukan hal itu. Mungkin warga Grand Tomang tahu bahwa di dekat Indomaret itu, gang yang dekat Indomaret, tempat masuk pastori saya, sempat setiap hari Jumat Karang Tarunanya menyediakan makanan, bungkusan begitu, entah nasi padang, entah nasi kotak begitu. Nanti ditaruh di situ, kalau ada abang-abang Gojek yang lewat atau yang membutuhkan, mereka bisa langsung ambil. Bentuknya bisa macam-macam, ada yang kasih bahan makanan, ada yang kasih makanannya yang sudah jadi. Tapi ini baru muncul selama masa pandemi, ya Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi ini bukan hal, mungkin sudah ada tapi bukan jadi sesuatu yang populer kita temukan. Tapi ini jadi viral, jadi banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Padahal situasi sulit, tapi orang-orang jadi banyak melakukannya. Lalu selanjutnya, nah gambar ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang sedang memberikan bantuan untuk orang-orang yang sedang isoman. Sedang isolasi mandiri karena terkena corona, maka mereka sekeluarga atau seseorang harus secara mandiri diisolasi di rumah mereka masing-masing. Karena mereka nggak boleh keluar rumah, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka ada orang-orang yang secara khusus menyediakan waktu, menyediakan uang, tenaga untuk menyediakan bahan pokok, entah itu bahan-bahan makanan atau makanan jadi. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu sering mengikuti sosial media, di Instagram sempat rame. Ada gerakan peduli isoman gitu. Jadi bahwa kalau kamu isoman, kasih tahu kami. Kamu ada di mana, setiap hari 3 kali sehari kami anterin makanan. Nah ini juga baru muncul gara-gara pandemi. Sebelum pandemi nggak ada ya begitu ya. Orang sakit, tetangga kita sakit, kita boro-boro tahu, apalagi menolong begitu. Tapi karena pandemi, jadi muncul gerakan-gerakan seperti ini. Boleh ditutup gambarnya. Bapak Ibu, 2 gerakan, 2 tindakan yang tadi kita lihat itu baru muncul setelah kondisi sulit terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kondisi yang sulit justru menjadi sebuah alasan terjadinya tindakan-tindakan baik di sekitar kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang susah karena pandemi ini, melihat ada orang-orang yang bergerak untuk menolong orang lain itu sangat
menghangatkan hati ya Bapak Ibu ya. Pandemi ini begitu panjang, begitu melelahkan, begitu berat. Apalagi kalau kita sudah sakit, kehilangan pekerjaan. Aduh, berat sekali. Tetapi di tengah-tengah masa yang berat ini, kita melihat atau bahkan kita merasakan ada orang-orang yang menolong. Ada orang-orang yang membagikan kebaikan. Wah, itu sebagaikan air sejuk di tengah-tengah padang gurun, Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah penghiburan tersendiri. Kita sering mendengar bahwa kita tinggal di dunia yang jahat, betul ya? Dunia ini jahat, dunia ini zaman edan begitu. Kita udah sering sekali mendengar hal itu. Tetapi ketika kita melihat ada tindakan-tindakan sederhana, tindakan-tindakan kebaikan kecil sebenarnya, seperti yang tadi kita lihat, kita jadi punya harapan. Kita jadi punya punya kepercayaan bahwa masih ada harapan adanya kebaikan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita masih bisa mengharapkan ada sesuatu yang baik terjadi di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Masih ada kasih, masih ada kebaikan. Bahkan kalau lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Kebaikan, tindakan-tindakan kebaikan yang menolong orang lain itu bisa jadi cara untuk menunjukkan bahwa masih ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini jahat, semakin jahat, tetapi masih ada Tuhan yang kirimkan orang-orang yang baik, yang kirimkan tindakan-tindakan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang-orang di Galatia, surat yang tadi kita baca, orang-orang yang menerima surat yang tadi kita baca, sebenarnya adalah orang-orang yang juga melakukan, berlomba-lomba melakukan hal yang baik. Mereka orang-orang yang berusaha, bahkan bukan hanya melakukan, tapi berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang baik. Tapi anehnya malah dimarahin oleh Paulus. Kalau kita baca kitab Galatia dari awal, kita akan melihat nuansa yang berbeda dari kitab-kitab Paulus yang lain. Kalau di kitab-kitab yang lain misalnya kitab Roma, Korintus, atau kitab Filipi misalnya, Paulus akan mengawali suratnya dengan sapaan, lalu kemudian pujian dulu. Dia akan memuji hal-hal yang baik yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Misalnya kalau Filipi misalnya ya, dia memuji, saya bersyukur melihat kamu tetap murah hati di tengah-tengah situasi sulit yang kamu alami. Kamu tetap setia di tengah-tengah penderitaan. Kamu berani untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat. Itu biasanya Paulus akan menyampaikan pujian terlebih dahulu. Baru kemudian setelah dia memuji, dia akan mengajar, memberikan ajaran. Atau kalau dia menegur, baru setelah memuji dia menegur. Tapi jemaat di Galatia ini berbeda. Mereka menerima surat yang setelah dia memperkenalkan dirinya, dia memberikan salam, mereka langsung dimarahin. Mari kita buka bersama-sama dari Galatia 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
langsung, halo saya Paulus, Rasul Kristus. Hei kamu, gitu. Jadi langsung diomelin, langsung ditegur dengan keras. Terkutuklah dia itu 2 kali muncul di dalam satu perikop ini. Kenapa Paulus mengutuk orang-orang ini? Kenapa Paulus menegur dengan keras? Bapak Ibu, setelah Paulus pergi, setelah dia mengabarkan Injil lalu membangun jemaat di Galatia, kemudian dia melanjutkan pelayanan misinya ke tempat lain, ternyata datanglah sekelompok orang yang kemudian datang. Mereka kemudian menyebarkan Injil yang lain. Bapak Ibu tadi baca berkali-kali dikatakan Injil yang lain. Namanya tetap Injil, kabar baik. Jadi mereka memberikan judul pengajarannya itu tetap Injil, kabar baik. Karena memang kelihatannya memang baik, kelihatannya memang kabar yang luar biasa. Mereka kalau orang-orang mendengarkan pengajarannya mungkin mirip dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, tetapi dengan sebuah tambahan. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu belum cukup. Kristus menyelamatkan, betul, tapi belum cukup. Kamu harus tambah dengan melakukan hukum Taurat. Secara khusus kalau di kita gali, kemungkinan besar itu ngomongin soal masalah sunat, masalah tradisi Yahudi. Seperti yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Lause Tegar. Ada masalah di mana orang-orang ini merasa kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus bagus, tapi kamu juga tetap harus melakukan tradisi Yahudi. Mereka mengajarkan supaya kamu tetap harus lakukan apa yang dituliskan oleh hukum Taurat. Kamu harus berjuang setengah mati untuk bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Secara sepintas kalau kita lihat ajarannya itu baik. Karena mendorong orang-orang untuk taat. Mendorong orang-orang untuk berjuang melakukan hal-hal yang baik. Mereka mendorong supaya orang-orang ini melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Tetapi dalam kitab Galatia ini kemudian Paulus memberikan teguran yang keras. Paulus membongkar apa yang salah dalam ajaran mereka. Mereka bilang bahwa kalau kamu percaya sama Kristus belum cukup, kamu tetap harus melakukan hukum Taurat. Mereka didorong, diminta, disuruh untuk melakukan hukum Taurat. Dalam Galatia 3 ayat 10, mari kita buka. Paulus kemudian dengan gamblang, dengan blak-blakan mengatakan demikian, Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kenapa orang-orang yang berjuang melakukan hukum Taurat dikatakan sebagai orang-orang yang hidup di bawah kutuk? Bukankah hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan sendiri? Lalu kenapa kalau kita melakukannya kita hidup di bawah kutuk? Bapak Ibu, orang-orang ini, orang-orang yang berjuang untuk hidup di bawah hukum Taurat, kemudian meletakkan dasar keselamatan mereka kepada hal yang salah, kepada hal yang rapuh bahkan. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat Bapak Ibu? Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu dengan maksud untuk 2 hal. Yang pertama, untuk menjaga hidup umat Tuhan. Umat Tuhan awalnya bukan orang-orang yang kenal siapa Allah.
orang-orang yang terbiasa hidup menyembah banyak dewa bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak kenal siapa itu Allah, mereka tidak tahu bagaimana caranya hidup sesuai dengan standar Allah. Maka Tuhan kasih manual book-nya. Maka Tuhan kasih arahan, maka Tuhan kasih list apa aja yang dia suka, apa saja yang tidak dia suka, apa saja yang harus kalian lakukan untuk bisa tetap dekat dengan Allah, dan apa yang akan menjauhkan kalian dari Allah. Tuhan kasih manual book, tapi itu sementara. Sampai ada pribadi yang datang untuk menyelamatkan umatnya dengan total. Hukum Taurat di satu sisi dipakai untuk menjaga umat Allah tetap on track selama menanti kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan secara penuh. Tetapi kemudian di sisi lain hukum Taurat justru malah semakin menegaskan dosa. Semakin mempertegas, menunjukkan dosa. Jadi seperti kaca pembesar yang justru semakin memperlihatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu memang adalah orang-orang yang berdosa. Bukan membuat orang-orang jadi berdosa, tetapi memperjelas keadaan orang-orang itu. Kita, orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, orang-orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Hukum Taurat memperjelas itu. Kita selama belum ada hukum Taurat, nggak tahu bukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada hukum Taurat kita jadi tahu. Dan kita malah semakin mengetahui bahwa wow, ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Standar Tuhan itu tinggi, sempurna. Dan tidak ada manusia satupun yang bisa memenuhi standar tersebut. Hukum Taurat itu malah jadi mempertegas ketidakmampuan manusia untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengatakan kalau kamu berusaha untuk hidup baik karena mau ikutin hukum Taurat, justru kamu membiarkan dirimu hidup di bawah kutuk. Karena itu akan mempertegas bahwa justru semakin kamu berusaha, semakin kamu tidak mampu untuk memenuhi standar Tuhan. Orang-orang Galatia sudah kenal penebus hidup mereka. Sudah tahu apa yang dikerjakan oleh Kristus. Apa dampaknya dalam hidup mereka ketika Paulus mengajarkan mereka di sana. Tetapi kemudian mereka mau kembali kepada hukum yang lama yang membuat mereka hidup di bawah tuntutan yang berat. Orang-orang ini berusaha untuk hidup baik, tapi kemudian tanpa sadar mereka justru akan semakin menyadari betapa tidak baiknya hidup mereka. Maka Bapak Ibu, segala perbuatan baik yang mereka lakukan akan terus-menerus menjadi perbuatan yang sia-sia. Seperti seperti kalau kita masak Bapak Ibu, kita biasanya kalau habis masak kan kita ngebersihin tempat area kita masak. Misalnya kompor gitu, setelah kecipratan minyak kita akan lap. Tapi kita lapnya dengan lap yang kotor, yang sudah sebulan gak dicuci. Maka apa yang terjadi dengan kompor kita itu ya akan semakin kotor. Yang sudah kotor kita lap dengan kain yang kotor akan semakin kotor. Itulah yang dilakukan orang-orang yang berbuat baik demi dapat perkenanan Tuhan melalui melakukan hukum-hukum Taurat. Menyedihkan sekali, orang-orang ini berusaha untuk diberkati, berusaha untuk dilindungi, berusaha untuk disayang oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang kotor. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di dalam hidup yang penuh dosa. Bapak Ibu, maka kemudian Paulus mengingatkan bahwa
ya jangan hidup seperti itu lagi. Dulu kamu memang hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Ketika kita hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, itu jadi sebuah hal yang melelahkan. Sekali lagi karena kita mengingat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tidak berguna, tidak akan membuat kita jadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita usahakan akan menjadi tuntutan yang berat, akan menjadi kewajiban yang justru membebankan hidup kita. Karena kebaikan itu dilakukan dengan usaha-usaha manusia dan manusia kekuatannya terbatas. Sampai satu titik ketika kita lelah, ketika kita tidak kuat, ketika kita goyah imannya, ketika kita nggak sanggup lagi untuk mengusahakan kebaikan, ketika kita sakit hati, ketika mendapatkan respon yang tidak baik, kita tidak akan berbuat hal yang baik lagi. Kita akan stop melakukan hal yang baik. Karena kebaikan itu tuntutan, bukan karakter kita. Ketika kita melakukan hal yang baik demi disayang oleh Tuhan, itu menjadi sebuah tuntutan, bukan karakter kita. Padahal Bapak Ibu, setiap orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang sudah menerima Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya pribadi, punya roh Allah yang tinggal dalam hidupnya. Punya roh Allah yang kemudian membebaskan dia dari segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama membuka sekali lagi Galatia 5 ayat 24 hingga 25. Galatia 5 ayat 24 hingga 25 saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi seharusnya adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Jika kita baca Galatia 5, orang-orang yang dipimpin oleh roh itu adalah orang-orang yang kemudian sedikit demi sedikit Tuhan kikis kecenderungan dosanya. Dan sedikit demi sedikit karakter Allah tumbuh dalam hidupnya. Karakter itu yang kemudian kita kenal sebagai buah-buah roh. Ada kebaikan, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan seterusnya. Ketika kita sudah hidup di dalam roh, roh akan memimpin kita. Dan sedikit demi sedikit karakter Allah yang tinggal dalam hidup kita akan menjadi karakter kita. Orang-orang yang sudah punya karakter Kristus dalam hidupnya tidak bisa berbuat baik. Tidak akan menahan dirinya untuk berbuat baik. Roh Allah akan memimpin kita sesuai dengan karakter kita yang serupa dengan Kristus. Jika kita ingat Bapak Ibu, kita sering sekali menyanyikan lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan dan seterusnya. Jika kita sudah hidup dipimpin oleh roh, maka hati kita, apapun yang ada dalam hidup kita akan terus-menerus disesuaikan dengan karakter Kristus, termasuk hati kita. Kita akan punya hati yang seperti Kristus, lemah lembut dan penuh dengan belas kasihan. Kalau kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus, berapa banyak kisah bagaimana Tuhan melihat kondisi di sekitar mereka, di sekitar Tuhan Yesus, dia tidak tahan. Dia jatuh pada belas kasihan dan dia kemudian bergerak, bertindak untuk menolong sesuai dengan kuasanya. Ketika hati Kristus ada dalam hidup kita,
maka kita pun juga akan bertindak seperti Kristus. Ketika kita melihat sekitar kita, kita akan didorong oleh belas kasihan Kristus yang ada dalam hati kita. Kita tidak akan menahan diri untuk menolong orang lain. Kalau kita tahu orang itu membutuhkan pertolongan, kita tidak akan tega untuk tidak berbuat apa-apa. Kita akan berusaha memikirkan, berusaha melakukan apa yang bisa menolong orang lain. Bapak Ibu, dalam pasal 6 yang tadi kita baca, pasal 6 ayat 1 sampai 10, sebenarnya Paulus sedang menjabarkan tindakan-tindakan seperti apa yang akan muncul dari dalam diri seseorang yang sudah dipimpin oleh Roh. Tindakan-tindakan seperti apa, perbuatan-perbuatan seperti apa, tindakan belas kasihan seperti apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah dipimpin oleh Roh. Mari kita coba lihat satu persatu. Di ayat 1, Bapak Ibu. Di ayat 1, Paulus mengajak orang-orang di Galatia untuk menegur orang-orang yang ketahuan sudah salah. Orang-orang itu akan ditegur, orang-orang itu akan diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita melihat orang yang salah, jika kita melihat ada orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hati orang yang sudah dipimpin oleh Roh akan tergerak untuk mengarahkannya kembali sesuai dengan firman Tuhan. Lalu di ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang selfless. Selfless itu orang-orang yang menganggap dirinya itu tidak lebih penting daripada orang lain. Bukan berarti dia tidak menganggap dirinya penting. Tetapi dia menganggap orang lain sama pentingnya dengan dirinya. Bukan hanya dirinya yang penting. Bukan hanya apa yang dia lakukan yang penting. Orang lain sama pentingnya dengan dirinya. Jadi melihat orang lain itu tidak dengan kondisi dia melihat seperti orang dari atas yang melihat ke bawah. Tapi dia melihat orang-orang di sekelilingnya sebagai saudara, sebagai orang yang sejajar dengannya. Dia orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang akan melihat manusia yang lain sebagai orang yang juga dikasihi oleh orang lain. Sehingga ketika dia membutuhkan, ketika orang itu membutuhkan bantuan, ketika orang itu butuh pertolongan, kita tidak serta-merta mudah untuk meninggalkannya atau jadi hakim malah bagi orang lain. Lalu di ayat 6 hingga ayat yang ke-8, hingga ayat 6 hingga ayat ke-8, Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh akan menolong orang lain untuk tetap ingat dan hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang dia mengerti tentang firman Tuhan akan coba ia bagikan kepada orang lain. Dia akan membagikan hidupnya yang sudah dipimpin oleh firman kepada orang-orang di sekitarnya. Orang itu akan menolong orang lain untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya di ayat 9 hingga ayat ke-10 Bapak Ibu, ada sebuah ajakan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia supaya mereka tetap berbuat baik apapun situasi dan kondisinya. Kalau kita berbuat baik seringkali dalam kemanusiaan kita merasa bahwa kalau kita sudah berbuat baik maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Tetapi belum tentu. Apa yang kita lakukan baik buat orang lain belum tentu akan dapat respon sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disinilah tantangan kita. Disinilah tantangan kita untuk tetap jadi baik. Bukan karena kita berusaha jadi baik, tetapi karena memang karakter kita adalah karakter yang baik. Sesuai dengan Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Pada akhirnya kita akan tetap menuai
kebaikan yang sudah kita lakukan bagi orang lain. Tetapi kita bukan mengharapkan tuaian tersebut datang dari sesama manusia. Kita akan mengharapkan tuaian itu datang dari Allah yang memberikan upah kepada kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, cara kita menolong orang lain, cara kita memberikan perhatian kepada orang lain, cara kita bertindak memperlakukan orang lain, itu menjadi sebuah pesan yang besar sekali kepada orang yang kita tolong. Bahwa masih ada Tuhan dan Tuhan itu hidup di dalam hidup saya. Masih ada Tuhan yang karakternya baik, penuh kasih. Dia tahu apa yang kamu butuhkan dan orang itu bisa melihat dengan jelas lewat perbuatan tindakan kita. Bapak Ibu, saat-saat dan masa-masa seperti ini itu masa-masa yang sulit. Tidak ada yang tidak susah di masa ini, entah karena masalah kondisi keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, semua orang penuh dengan pergumulan. Tapi Bapak Ibu, itu seharusnya tidak menghentikan kita untuk memancarkan, menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, maka ketika kita melihat apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, kita akan bertindak juga sama seperti Allah yang hidup di dalam hidup kita. Mari kita hidup saling tolong menolong. Jika ada yang salah, kita ingatkan. Jika ada yang jatuh ke dalam dosa, kita rangkul sambil kita ingatkan. Jika ada orang yang kemudian membutuhkan pertolongan, berikanlah pertolongan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Jangan menahan diri untuk tidak menolong, untuk berdiam diri, melihat orang lain bergumul sendirian. Ketika kita melihat ada orang lain yang membutuhkan kehadiran kita, mari kita belajar untuk selfless. Kita tahu bahwa diri kita penting, sama seperti orang lain juga penting di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk memberikan diri kita sebagaimana Kristus telah memberikan dirinya bagi orang-orang di dunia ini. Jika ada hal-hal yang baik yang kita miliki, jangan tahan untuk diri kita sendiri. Kita bagikan kepada orang lain. Jangan tahan untuk kepuasan kita sendiri, tapi kita bagikan supaya semakin banyak orang yang puas merasakan kasih Kristus. Firman Tuhan tidak kita tahan, tapi kita sebarkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang tahu tentang Kristus, semakin banyak orang merasakan kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Meskipun respon yang kita terima tidak selalu seperti yang kita harapkan, mungkin orang lain bahkan jahat pada kita, biarlah kita tetap berbuat baik. Bukan supaya kita disayang oleh Tuhan, bukan supaya kita diperkenan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena memang itu karakter kita, karena Tuhan hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami semua sedang bergumul. Tetapi Tuhan, kami percaya dalam setiap kami, Tuhan sudah mempercayakan hal-hal yang baik yang bisa kami bagikan kepada orang lain. Ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami terus-menerus menolong kami, menggerakkan kami, membentuk kami untuk hidup bertindak sesuai dengan karakter Kristus. Biarlah kebaikan hati kami semakin dikenal oleh orang banyak, semakin memperkenalkan Kristus kepada orang banyak. Ya Tuhan,
tidak banyak hal yang bisa kami lakukan untuk orang-orang di sekitar kami. Tetapi biarlah setiap perbuatan-perbuatan kecil, setiap perhatian kecil, setiap perkataan-perkataan sederhana boleh Tuhan pakai untuk menyatakan perbuatan-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Sehingga nama-Mu ya Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.